Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Reaper maupun sahabat Aquaris. Masih di hari yang sama tanggal 8 Oktober ya. Ini saya langsung review 15 menit setelah melakukan proses pemasukan pasir ya sahabat. Dan nanti saya ada yang terlewat tadi untuk langkah itu supaya lebih jelas ya. Ya jadi sahabat ini saya menyalakan, ini baru saya dinyalakan itu setelah saya posting dulu video ya 12 menit kurang lebih, kemudian saya tonton 12 menit 24 menit ya. Nah itu langsung saya nyalakan pompa ya, pompa akuarium. Nah ini sahabat yang menjadi catatan, mohon kiranya agar jangan menyalakan dulu webmaker ya sahabat. Nanti webmaker diusahakan setelah pompa air ini berjalan kurang lebih 2 jam lah, kurang lebih 2 jam begitu, nanti si webmaker itu baru boleh dinyalakan lah, antara 1 jam sampai 2 jam. Tujuannya apa sahabat? Hanya kita nyalakan mesin dulu. Nah, ini jadi begini sahabat, jadi agar si pasir ini secara alaminya dia akan terjadi pemadatan di sini ya sahabat. Pemadatan, setelah pemadatan itu terjadi maka tatkala kita nyalakan webmaker ya, itu tidak akan adanya partikel yang berterbangan ya sahabat. Nah itu sahabat, itu ya sahabat catatannya. Ini masih berantakan ya sahabat, mohon maaf. Kemudian yang saya ingin review begini sahabat, ada satu, setelah kita melakukan memasukkan pasir atau kita mengubah scaping, mengangkat scaping ya, ada yang merubah scaping itu dan lain sebagainya. Nah ini alangkah baiknya kita melakukan kita lihat tingkat kestresan ikan ya sahabat, karena kasihan juga. Makanya saya memasukkan pasir ini bertahap, tidak sekaligus saya masukkan semua itu ya, misalkan berapa kilo saya masukkan. Nah itu tidak, karena kalau terlalu lama juga kasihan ya. Pertama tingkat stres ikannya akan tinggi, kedua ya jangan sampai terlalu lama, itu beresiko untuk terjadinya mohon maaf, bukan kematian ya sahabat. Jadi begini, nah ini kan ikan kebanyakan botana, terutama botana ya sahabat. Ini saya mohon klarifikasi, karena tingkat stres yang tinggi nanti ikan botana itu akan menjadi WS ya, akan ada WS ya, itu karena begitulah karakter ikan botana. Nah jadi menghindari hal itu ya, amit-amit jangan sampai ada kematian ya sahabat. Nah itu saya salah ngomong. Nah itu, dari tingkat stres ikan, nah itu gimana caranya? Nah tadi saya sempat mencoba dan belum saya ini ya. Nah saya untuk melihat tingkat tinggi dan rendahnya stres ikan itu, nah kita coba kasih makan si ikan ini sahabat. Nah oke, kita lihat ya, kita kasih makan. Ini saya nggak, sebenarnya ada ini ya, ada apa namanya, saya ini lupa, ada ini nih, ini beginian nih, saya lupa ya. Nah, kita simpan, biasanya dia nyamperin ikan-ikan ini. Kita lihat ya mereka makannya segimana, kita lihat. Oke, ini supaya kita jangan ini ya, isi ikan-ikan itu biar langsung kena arus nih sahabat. Kita lihat ikan-ikan yang ada di sini makan ya, makan. Dori makan, tanah api makan. Kita lihat, kita perhatikan nih, adakah ikan yang stres. Di belakang cicit juga makan ya sahabat, makan. Ini betina coklat. Nah ya. Itu tadi terbawa arus ya sahabat, itunya apa namanya
ya buat tempat ngasih makannya, jadi memang bertebaran. Biasanya kalau berfokus di sudut ini mereka makannya di situ semuanya kelihatan sekali. Tapi saya lihat semuanya makan ya sahabat, kecuali ada yang memang si botana liris ini ya, liris coklat ini sahabat. Ini sama kayak botana api, dia senang dengan makan lumut. Kalau dia pure nggak pure sekali sih, kadang-kadang dia makan pelet juga. Nah, dia lebih makan lumut ya sahabat, tidak makan pelet. Bukan tidak ya, kadang-kadang dia makan pelet, tidak selamanya dia makan pelet, tapi kebanyakan hampir tidak dia makan pelet. Nah, itu botana liris ya, tuh yang ada di woodpecker. Itu sama kalau botana api itu sama di belakang juga sama, dia jago banget makan rumput kedua ikan itu. Tapi botana api masih makan pelet juga ya. Jadi itu sahabat yang perlu diperhatikan setelah proses memasukkan pasir ya sahabat. Dan kita lihat di tingkat kejernihan air, alhamdulillah kalau kita lihat ini tidak ada partikel ya, tidak ada partikel ya, mungkin hampir tidak ada lah, mungkin kalau ada ya ada, hampir tidak ada ya. Ini kita lihat di sini saja. Nah, boleh dilihat lah. Ini saya dekatkan sengaja. Oke, seperti ini ya. Kita lihat di titik lain, di fokus lain. Ya hampir tidak ada partikel ya sahabat. Ada tapi ya sedikit mungkin. Ya itu ya sahabat ya. Yang bisa saya tambahkan dan saya review setelah proses ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi yang memiliki tank dengan ketinggian di atas 50 cm, karena kalau di atas 50 cm itu kebanyakan tangan kita tidak akan nyampe ke dasar tank ya sahabat. Kecuali mungkin yang 50 cm atau 60 lah masih bisa ya. Kita pakai teknik si pasir itu disimpan di dalam wadah tempat. Nah, itu diisi air laut juga sahabat, samalah proses awalnya. Nah, baru kita masukkan pelan-pelan ke dalam tank. Nah, setelah masuk di bawah, nah baru kita tumpahkan pelan-pelan sekali gitu sahabat ya. Kalau itu sudah banyak ya yang bikin postingan ya sahabat. Nah, ini kalau untuk yang ketinggian ini, makanya saya ada ide itu dari kenyataan ya. Dari kenyataan saya dapat ide ini harus seperti apa, saya tuangkan ke postingan. Nah, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, dan apabila ada yang perlu ada masukan ataupun ada kekurangan atas apa yang saya sampaikan, mohon untuk kiranya memberikan masukan tersebut di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.